Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ketulan dari NPM 0208230004. Saya dari Prodi Ilmu Komputer. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi arsitektur komputer. Oke, baiklah, yang pertama itu pengertian arsitektur komputer. Arsitektur komputer adalah seperangkat metode serta aturan yang memaparkan secara detail tentang fungsi, manajemen, dan pengaplikasian komputer. Yang kedua itu peran arsitektur komputer. Nah, peran utama arsitektur komputer adalah membuat sistem komputer seimbang dalam kinerja serta menciptakan efisiensi dalam hal biaya serta keseluruhan kegiatan operasional generasi pertama komputer. Nah, ciri umum generasi pertama komputer itu ialah dia menggunakan tabung hampa atau vakum tube. Dan yang kedua, dia menggunakan program dibuat dalam bahasa mesin. Ketiga, memori utama dibuat dengan teknologi magnetic core storage. Dan yang keempat, ukuran PC komputer lebih besar. Kelima, membutuhkan daya listrik yang besar juga. Balik lagi kita ke generasi kedua komputer. Nah, ciri umumnya itu ialah yang pertama, teknologi dasarnya menggunakan rangkaian yang berupa transistor. Dan yang kedua itu menggunakan bahasa pemrograman. Ketiga, ukuran fisik komputernya lebih kecil dari komputer yang generasi pertama. Dan yang keempat, membutuhkan daya listrik yang lebih kecil. Dan generasi yang ketiga, nah, ciri umumnya itu ialah yang pertama, teknologi dasar pembangunan rangkaian yang digunakan itu adalah IC atau integrated circuit gitu. Dan yang kedua, layar monitor dapat menampilkan gambar dan grafik. Ketiga, menggunakan magnetic tape sebagai memori sekunder. Keempat, memiliki fitur jaringan. Dan kelima, penggunaan daya listriknya lebih hemat. Berarti banyak bedanya ya dari generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga. Itu sangat membedakan dari generasi keempat komputer. Ciri umumnya lagi yaitu yang pertama kan sebagai teknologi menggunakan mikroprosesor sebagai komponen dasar. Kedua, chip mikroprosesor terdiri dari ribuan transistor yang berhubung menjadi satu, berarti menyatu gitu ya. Terus yang ketiga, perusahaan Intel yang pertama mengembangkan chip prosesor. Keempat, generasi keempat ini merupakan cikal bakal komputer jinjing atau yang disebut laptop. Nah, itu yang generasi keempat. Dan kita balik lagi ke generasi kelima komputer. Nah, generasi kelima komputer itu teknologi komputer masa depan dengan menerapkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Selanjutnya saya akan memasuki materi yang saya akan jelaskan, itu materi kedua saya itu tentang database. Ya, tentang database, address bus, control bus, dan contoh sistem bus. Selanjutnya, apa itu database? Database adalah jalur-jalur perpindahan data antar modul dalam sistem komputer. Dan address bus itu digunakan untuk menandakan lokasi sumber atau tujuan pada proses transfer data ke dalam komputer. Dan control bus adalah salah satu dari 3 macam bus tadi yang terdapat pada sistem. Nah, bus yang lain adalah bus alamat dan bus data.
Nah, kalau bus control itu adalah jalur yang digunakan untuk menyalurkan sinyal kontrol. Contoh dari sinyal kontrol yaitu sinyal baca, memori, dan sinyal tulis memori. Selanjutnya, contoh sistem bus. Contoh sistem bus dalam arsitektur komputer ialah merujuk kepada bus yang digunakan oleh sistem komputer tadi untuk menghubungkan sebuah komponennya dalam menjalankan tugasnya. Contohnya, sebuah bus adalah sebutan untuk jalur di mana data dapat mengalir dalam komputer. Ya, baiklah, materi ketiga yang saya ingin jelaskan itu karakteristik memori. Nah, karakteristik memori ada 7. Yang pertama itu lokasi, yang kedua itu kapasitas, yang ketiga itu satuan transfer, yang keempat itu metode akses, yang kelima itu kinerja, yang keenam tipe fisik, yang ketujuh itu karakteristik fisik gitu. Materi keempat itu tentang input dan outputnya device. Nah, inputnya device ialah media untuk memasukkan data dari luar ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Tuh. Nah, kalau outputnya device itu media komputer yang berfungsi untuk menampilkan keluaran hasil pengelolaan data tersebut. Ya, mungkin dari hasil dari inputnya tadi menghasilkan outputnya gitu, keluaran dari datanya. IO port atau 1/0 gitu ya, port gitu, digunakan untuk menerima atau mengirim data atau informasi keluar sistem komputer. Nah, 1/0 port tadi juga menghubungkan input dan outputnya komputer. Fungsi modul I/O. Ya, fungsi modul I/O itu merupakan suatu komponen dalam sistem komputer yang bertanggung jawab atas pengawasan perangkat luar dan bertanggung jawab dalam pertukaran data antara perangkat luar tersebut dengan memori ataupun register CPU. Ini fungsi kedua model I/O-nya. Fungsinya itu adalah apabila pada perangkat komputer terdapat masalah sehingga proses tidak dapat dijalankan, maka model I/O akan melaporkan kesalahan tersebut. Misalkan informasi kesalahan pada printer, misalnya kertas tergulung, tinta habis, dan lain sebagainya. Sekian video penjelasan dari saya. Jika ada penjelasan atau dalam berucap saya kurang jelas, saya minta maaf dan saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.